Pembahasan kita pada pekan ini judulnya adalah pertentangan kosmis. Kalau saudara-saudara mengingat, di tahun lalu, triwulan yang kedua, 2024, kita telah membahas satu seri lengkap pertentangan besar, The Great Controversy, yang juga mencakup mengenai cosmic conflict atau pertentangan kosmis ini. Dan kita tahu bahwa ini adalah pertentangan besar antara Kristus dan makhluk surgawi yang telah jatuh dan memberontak melawan Allah, yaitu Lucifer beserta juga dengan pengikut-pengikutnya. Jadi artinya Tuhan nggak sanggup, ya, ada sebuah tulisan mengatakan bahwa penderitaan yang terbesar yang dialami Tuhan ialah ketika dia harus melihat umatnya, anaknya tersiksa. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita dari pekan ke pekan, pelajaran ke pelajaran. Sepanjang triwulan pertama di tahun 2025 ini, kita membahas mengenai kasih dan keadilan Allah. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio. Ada muka lama yang bertemu kembali, terima kasih sudah datang. Dan kita senang juga untuk dapat menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson Sianipar. Oke, yang pertama dari Janasit Tamingan. Terima kasih Diskusi Pelajaran Sekolah Sahabat. Berkat firman Tuhan melimpahi kita semuanya. Tentunya kita semua senantiasa dalam naungnya. Amin. Lalu yang kedua dari Manalu, Washington. Terima kasih buat seluruh tim yang sudah membuat SS ini jadi mudah dimengerti. Salam dari Jemaat Cirebon. Oke, salam juga tentunya. Dan yang ketiga dari Gondipar Soryo. Shalom, salam dari cabang SS Timbo, GMAHK Somodon, daerah Tuaran, Sabah. Terima kasih siaran Hope Channel, Diskusi Sekolah Sahabat, lebih awal pembelajaran ini. Kami juga turut diberkati melalui pembelajaran yang mudah dipahami bagi diskusi pelajaran SS kami. Tuhan memberkati siaran Hope Channel. Amin, terima kasih. Pendeta Wilson Aritonang, silakan. Shalom buat moderator dan penjelasan Sekolah Sahabat yang disampaikan oleh para pendeta cukup jelas dan mudah dipahami. Amin, dari Borneo Recruitment. Puji Tuhan ya, penjelasan yang baik dari guru-guru dan juga moderator. Terima kasih firman-Nya, Tuhan berkati. Amin, dari Jack Leo. Amin, terima kasih banyak atas diskusi Sekolah Sahabat yang sangat membangun iman. Sesungguhnya murka Allah adalah tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Tuhan berkati, dari Olendus Tutorial. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, terima kasih diskusi yang begitu baik. Salam sehat, Tuhan berkati kita semua. Amin, dari Mariati Simanukale. Amin, terima kasih. Selanjutnya Bella. Baik, saya akan bacakan komentar dari Raymond Sakul. Luar biasa tim diskusi Sekolah Sahabat Hope Channel Indonesia. Maju terus dan tetap semangat. God bless you all. Lalu ada juga dari Helni Tangkilisan. Firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sahabat menguatkan iman. Amin, terima kasih. Dan berikutnya ada Irwan Adiputra. Terima kasih, sangat terinspirasi. Dan Joni Disim. Shalom, terima kasih penjelasan pelajaran Sekolah Sahabat sangat membantu kami pahami. Tuhan memberkati dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Goshen, Kota Marudu, Sabah. Amin. Puji Tuhan, senang sekali kita terus menerima komentar-komentar kesaksian dari teman-teman yang menyaksikan program Diskusi Sekolah Sahabat ini secara khusus melalui YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat ataupun juga melalui televisi karena ditayangkan, kalau tadi ada yang bilang lebih awal, Sabat petang kita sudah menayangkan Diskusi Sekolah Sahabat baik di televisi maupun juga di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Semoga ini dapat menjadi bahan ya pembelajaran dan dapat membantu teman-teman semua di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita baik secara pribadi, keluarga dan juga jemaat. Pembahasan kita pada pekan ini
judulnya adalah pertentangan kosmis. Kalau saudara-saudara mengingat, di tahun lalu, triwulan yang kedua, 2024, kita telah membahas satu seri lengkap pertentangan besar, The Great Controversy, yang juga mencakup mengenai cosmic conflict atau pertentangan kosmis ini. Dan kita tahu bahwa ini adalah pertentangan besar antara Kristus dan makhluk surgawi yang telah jatuh dan memberontak melawan Allah, yaitu Lucifer beserta juga dengan pengikut-pengikutnya. Namun pada pelajaran pekan ini kita akan melihat di mana Alkitab mengajarkan bahwa ada pertentangan kosmis antara Allah dan iblis, dan juga menurut kitab suci apakah sifat dari pertentangan itu. Lebih dalam lagi, apa hubungan pertentangan kosmis dengan kasih dan keadilan Allah. Allah adalah kasih. Keseluruhan kitab suci menyatakan fakta ini. Kasih adalah inti dari siapa Allah itu, inti dari segala sesuatu yang kita percayai, dan harus menjadi inti dari segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh karena itu, cara kita memahami kasih memengaruhi keseluruhan iman dan perbuatan kita. Namun apa sebenarnya kasih itu? Apakah kasih Allah hanya memberi, tetapi tidak pernah menerima? Apakah kasih ilahi itu murni pengorbanan diri, atau mungkinkah Allah juga disenangkan oleh manusia? Apakah kasih Allah itu bersifat emosional? Apakah Allah benar-benar peduli terhadap manusia? Bisakah kasih Allah ditolak atau dihilangkan? Apakah Allah mengadakan hubungan saling mengasihi dengan makhluk ciptaan? Bagaimanakah kasih dan keadilan bisa jalan beriringan? Jika Allah adalah kasih, mengapa ada sangat banyak kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menyatakan kasih Allah yang digambarkan kitab suci jauh lebih besar daripada gagasan-gagasan yang dianggap sebagai kasih di dunia saat ini. Temukan tentang apa yang telah dan sedang dilakukan Allah untuk memulihkan kasih di setiap sudut dan celah alam semesta. Dalam pelajaran Sekolah Sabat, Kasih dan Keadilan Allah. Pelajaran ke-9 dengan judul Pertentangan Kosmis. Ayat hafalannya terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Bella. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk pertemuan yang indah, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat mempelajari Sekolah Sabat. Tuhan, biarlah apapun yang didiskusikan, apapun yang kami pelajari pada saat ini, dapat dimengerti, dan lebih khususnya lagi, ini semua berasal dari Engkau. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, dalam pelajaran kita mengenai pertentangan kosmis ini, sebenarnya kita sudah bahas satu seri lengkap ya di tahun lalu. Tapi kita akan melihat sisi lainnya. Salah satunya adalah perumpamaan Yesus mengenai gandum dan lalang. Ini sesuatu yang mungkin baru kita akan melihat dari sisi mana, oh ternyata benar ini yang terjadi. Tapi sebelumnya, pernah nggak kita yang ada di sini punya experience untuk menanam sesuatu? Bella? Oke, kalau saya pribadi, secara pribadi belum pernah menanam secara langsung, tapi kebetulan sering lihat orang rumah ada yang suka menanam juga. Kebetulan oma saya suka dengan tanaman dan saya sering melihat beliau menanam. Oke, kalau dari Pendeta Aritonang? Kalau saya mungkin tidak banyak juga pengalamannya, jujur. Tapi pernah ambil kelas waktu itu di Filipina. Kelasnya tapi karena sudah transisi ke teknologi yang baru, jadinya nggak betul-betul full menanam dengan tanah yang dari bawah, tapi hidroponik. Jadi lebih simple, lebih cepat, tetapi prosesnya sama. Sebenarnya boleh dibilang aku juga suka sih
memerhatikan proses tanaman tumbuhan, karena nggak bisa diluputkan dari Alkitab juga banyak sekali analogi-analogi tentang tanaman. Jadi sampai sekarang masih jadi pemerhati, meskipun udah nggak jadi pelaku. Belum praktisi ya. Belum praktisi. Neta Senifar. Kalau saya ya sebenarnya sih hampir nggak pernah juga ya, cuma pernah sekali nyoba. Jadi waktu itu ditempatkan pelayanan di satu daerah di Maluku Barat Daya, daerahnya kering, nggak ada sayur. Terus kita pikir, saya sama partner saya, udah kita coba tanam. Belilah kami kan bibit, apalah kangkung lah atau bayam kan. Udah siapin polybagnya, udah taruh, disusun, udah ditaruh kan. Udah mulai tumbuh. Tapi suatu ketika hilang semua. Dimakan babi. Jadi udah kapok lah kami lah, lebih capek jagainnya daripada hasilnya. Jadi ya itulah mungkin pelajarannya adalah ya harus sabar, harus dijaga ya, seperti di perumpamaan itu. Kalau enggak dimakan orang, bukan orang, ini dimakan babi nih karena belum tumbuh juga sih, baru kecil-kecil. Oke, wah, nah ini satu pelajaran yang menarik juga karena di dalam perumpamaan kita dikatakan bahwa yang ditanam itu adalah gandum, tetapi pada saat mulai bertumbuh kok tiba-tiba ada lalangnya. Ini menjelaskan, perumpamaan ini menjelaskan bahwa kalau kita lihat dikatakan seorang musuh yang melakukan hal itu. Di pelajaran lalu atau sebelumnya lagi kita telah membahas pertanyaan kalau Allah itu baik, mengapa ada banyak kejahatan, mengapa ada banyak penderitaan. Lalu bagaimana menurut teman-teman perumpamaan ini dapat membantu kita lebih memahami lagi bahwa kejahatan, dari mana sih sebenarnya asal kejahatan dan penderitaan yang kita alami saat ini, Bella? Oke, menarik ya kalau mau melihat tentang pernyataan kalau memang ada Allah, kenapa ada penderitaan. Dan kalau mau melihat dari perspektif zaman sekarang, memang banyak sekali, apalagi kalau berbicara tentang anak muda ya, banyak sekali anak-anak muda yang mengeluarkan statement, dan jujur saya pribadi pun pernah ada pemikiran seperti itu. Kalau memang Tuhan itu ada, mengapa penderitaan itu ada? Tapi ternyata kalau kita mengenal lebih dalam tentang Allah yang kita sembah, tentang Tuhan yang kita sembah, dan bagaimana karakter dari Tuhan yang kita sembah, mungkin kalau pemirsa yang sudah sering atau selalu mengikuti diskusi sekolah sahabat ini, pasti tahu kita selalu bicarakan ini tentang kebebasan memilih. Dan memang penderitaan itu kalau kita baca di dalam Alkitab dikatakan bahwa itu ulah si jahat, ulah dari si iblis. Jadi ternyata nggak semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, penderitaan-penderitaan yang ada itu ternyata bersumber dari Allah. Ternyata ada juga penderitaan-penderitaan yang bersumber dari si jahat. Dan itu mungkin bisa dilanjutkan. Oke, Pendeta Aritonang. Jadi pertanyaan mengapa ada kejahatan atau kehadiran kejahatan, ini bukan hanya didebatkan oleh orang Kristen. Kalau kita sekarang ke YouTube, ada di satu channel dokumenter yang terkenal membahas mengenai pertanyaan ini. Dan lucunya, ketika saya melihat siapa narasumbernya, artis ternama. Jadi artinya begini, pertanyaan ini mau nggak mau harus dijawab oleh pikiran-pikiran terhebat di dunia. Sehingga ini malah mendesak kita yang membaca Alkitab harus tahu jawabannya. Dan kita tahu bahwa dari semua Alkitab, dari sepanjang Alkitab, konsisten bahwa asal mula dosa itu adalah dari ciptaan, bukan pencipta. Memang ada satu ayat di kitab Yesaya yang dikatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kegelapan dan terang, Tuhanlah yang menciptakan damai dan menciptakan kejahatan. Tapi ayat itu sangat terisolasi dan punya konteks yang berbeda sehingga tidak bisa dipakai atau disalahpakaikan hanya untuk membenarkan bahwa dosa itu berasal dari Tuhan. Oke. Ya, kalau di dalam konteks menjawab pertanyaan ini dan di dalam konteks perumpamaannya, kita perlu melihat juga sebenarnya siapa di sini yang tahu bentuk lalang itu seperti apa, gandum itu seperti apa. Saya nggak pernah lihat secara langsung, tapi kalau di Google bisa lah. Ini kan terkenal ya, lalang dan gandum atau wheat and tares gitu kan, nanti keluar gambarnya dan mereka itu sama persis. Sehingga memang nggak bisa dibedakan.
Cuma yang menarik adalah, nah ini untuk menjawab juga kenapa ada. Nah kalau kenapa adanya kan disebutkan bahwa ini ditanam oleh seorang musuh, Ya. kan? Tapi kenapa dibiarin? Ya, Oh. jawabnya adalah karena kalau lalang dan gandum itu nggak bisa dibedain, menyambutnya kan susah. Cuma di akhir dibilang bahwa kapan perlu itu dicabut? Waktu musim menuai. Cabutlah lalangnya. Kenapa bisa tercabut kira-kira? Waktu musim menuai. Pernah terpikir nggak kenapa? Kok pada saat musim menuai kok gampang bedainnya? Karena hasilnya akan berbeda. Hasilnya berbeda, apa yang terlihat langsung? Ada isinya. Ada isinya. Dan karena ada isinya, semua gandum itu nunduk. Jadi yang berdiri itu cuma lalang. Jadi gampang Ya. tinggal dicabut lalangnya. Nah, jadi kalau untuk menjawab pertanyaan kenapa ada kejahatan, kan sudah dijawab, oh ada musuh. Tapi kenapa dibiarkan? Nah ini mungkin kalau untuk menjawab kenapa dibiarkannya, mungkin jawabannya adalah karena kita tidak tahu kejahatan mana yang adalah kejahatan, atau penderitaan mana yang adalah kejahatan, kesusahan mana yang ada kejahatan, dan mana penderitaan, kesusahan yang adalah menghasilkan kebaikan. Kapan taunya? Hanya di akhir. Waktu ketika buah-buah itu akhirnya muncul. Oh, karena tantangan ini, karena penderitaan ini, karena kesulitan ini, karena cobaan ini, makanya yang tumbuhannya menghasilkan buah. Jadi apakah kejahatan ini ada sesuatu yang jahat? Harusnya kan tidak kan, karena hasilnya adalah buah. Jadi kapan itu diketahuinya? Nanti. Nah kalau kita sekarang mau pilih-pilih, oh kenapa ini begini, pokoknya jawabannya adalah karena ada musuh. Nah sekarang yang mana? Oh kita bisa bilang penderitaan ini harusnya nggak buat saya, itu buat mereka aja. Atau penderitaan yang ini aja, kenapa untuk mereka? Ya kita nggak tahu. Pokoknya ketika nanti di akhir dan menghasilkan buah, barulah kita bisa katakan, oh iya, memang yang ini adalah tepat, yang ini adalah tidak. Sekarang belum bisa kita jawab. Nah, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Kalau kita lihat ya, cerita ini terdapat di Matius 13. Mulai dari ayat yang ke-24 sampai 30. Itu ceritanya. Dan penjelasannya ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, itu terdapat di ayat 36 sampai 43. Pelajaran hari Minggu kita ada satu pertanyaan yang di bagian tengah itu ya. Matius 13 ayat 28 sampai 30 dalam terang penjelasannya ada di dalam ayat 37 sampai 40. Bagaimana sebenarnya perumpamaan ini menjelaskan sifat dari pertentangan kosmis yang kita bahas ini? Bella. Baik, sebenarnya kalau kita melihat dari pertanyaan ya, bagaimana hal ini juga menjelaskan sifat pertentangan kosmis. Sebenarnya pendeta tadi sudah cukup jelas menjelaskan tentang perbedaan gandum dan lalang, bagaimana juga ini Tuhan pakai untuk perumpamaan pertentangan kosmis ini. Sebenarnya sudah cukup jelas untuk pendeta jelaskan. Dan memang ini akan selalu ada sampai nanti waktu Tuhan itu ada. Jadi kalau mau dilihat atau mau menjelaskan tentang pertentangan kosmis ini nggak akan bisa selesai, akan ada terus sampai nanti waktu Tuhan. Oke, Pendeta mau menambahkan? Iya, jadi kalau kita tadi sudah baik sekali dijelaskan oleh Pendeta Sianipar bahwa kenapa ada proses yang kita tidak mengerti atau ada misteri yang kita lihat dari proses ini, itulah kenapa dikasih perumpamaan. Untuk menyederhanakan sang pembaca bahwa proses ini adalah dua proses yang panjang dan proses supernatural. Intervensi dari dua pihak supernatural inilah yang melibatkan manusia. Nanti itu ada di pertanyaan kita ya. Kenapa kita seperti terjebak? Jadi dengan mengerti bahwa pertentangan ini adalah supernatural, ini bukan saja hal yang dimengerti dari hanya membaca Alkitab. Sebenarnya perumpamaan ini malah mengingatkan kita bahwa ada seorang paling terkenal di dunia filosofer bernama Socrates. Seorang seperti Socrates saja yang belum tahu banyak tentang Alkitab, dia bisa menyadari bahwa dalam ignorance dia atau ketidaktahuan dia ada faktor luar yang bisa mencampuri. Artinya kita ini nggak sendirian loh. Dari dunia saintifik pun mengakui bahwa memang kita ini nggak sendirian. Tetapi Alkitab jelas, intervensi itulah bukan sekedar di luar planet, tapi supernatural. Dan ini yang harus kita mengerti, kata Paulus katakan,
kita harus mendekatinya dan memahaminya dengan juga pendekatan supernatural. Oke. Sifat itu lebih ke nature ya, nature of the pertentangan kosmis ini. Pendeta. Nah, kira-kira kalau mau nyambungkan dengan Socrates kayak tadi disebut, jadi kan ada satu kata-kata Socrates yang cukup terkenal. Dikatakan bahwa unexamined life is not worth living. Yes. Hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dihidupkan karena mungkin ya begitu-begitu aja, kita nggak tahu orang ini aktif atau enggak, apa hasilnya nggak ada. Nah, gambaran ini juga bisa kita aplikasikan dari perumpamaan ini. Karena apa? Ketika itu perumpamaan itu dikatakan bahwa memang ada sesuatu yang baik yang ditanam, lalu kemudian ada sesuatu yang kalau dibilang ini jahat, mungkin tidak jahat ya, karena kan lalang ini kan nggak jahat, nggak meracuni, cuma dia tidak berguna, ya kan? Tapi hampir tidak bisa dibedakan. Nah, inilah yang menjadi permasalahannya di awal ya. Mungkin nanti kita akan bahas ini kan di dunianya seperti apa. Tapi ketika di surga kita bisa bayangkan di dunia yang tidak kekurangan apa-apa, kalau ada sesuatu yang jahat pasti langsung ketahuan. Wah, langsung kontras gitu kan. Wah, di dunia yang damai-damai aja tiba-tiba ayo kita bunuh orang gitu. Ayo kita perang, ayo kita marah-marah, kan pasti langsung apa ini, nggak mau kita ikutan. Ya kan? Tapi nanti kita pelajari bahwa si naga itu, bukan si naga itu menyeret sepertiga dari malaikat-malaikat dengan apa? Ini kan sesuatu yang menarik. Jadi ini menunjukkan bahwa godaannya itu awalnya itu tidak diketahui sebenarnya ujungnya seperti apa. Tidak kelihatan. Hasilnya seperti apa. Sehingga perlu ada waktu. Perlu ada proses pemeriksaan yang terjadi yang akhirnya baru bisa dieksekusi di akhir. Ketika buah-buahnya sudah terlihat. Dan ini menunjukkan, jadi kenapa kalau kita mungkin di zaman sekarang ini, Tuhan, berapa lama lagi? Ini kan pelajaran kemarin-kemarin sudah, berapa lama lagi sampai keadilan ditegakkan. Semua orang bertanya-tanya. Tapi bagusnya adalah apa? Ini sudah mendekati akhir. Karena orang sudah mulai melihat, mengetahui, ini kayaknya sebenarnya kita udah tahu lah mana yang baik, mana yang jahat. Itu kan karena sudah di babak-babak akhir. Tapi di menit-menit pertama, nggak ketahuan ini. Sehingga kalau Tuhan langsung menghukum, wah ini malaikat ini, Lucifer ini langsung dibinasakan. Ya orang masih, kok sama-sama bagus, kok sama-sama bertumbuh. Nah, itu makanya ya perumpamaan ini bagus untuk menjelaskan sebenarnya apa sih masalahnya daripada pertentangan konflik ini. Bukan sesuatu yang seolah beneran jahat, langsung kelihatan jahat. Kalau beneran langsung kelihatan jahat mah nggak perlu bertentangan. Tapi karena ide-ide pembelotan atau pembangkangan, pemberontakan dari setan itu bukanlah sesuatu yang langsung kelihatan jahat awalnya, tapi berakhir dengan kejahatan. Dan itulah yang ditunjukkan salah satu oleh perumpamaan ini. Bahkan Hawa juga bingung ya, istilahnya ditipu, digoda oleh iblis karena dia mungkin merasa ini bukan sesuatu yang jahat gitu, ini bukan sesuatu yang melanggar atau menghina Tuhan, enggak, melawan Tuhan, enggak, tapi ada sesuatu yang dia lihat, wah ini menarik. Sama seperti pelajaran kita. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Bagaimana asal mula pertentangan di bumi? Kalau kita melihat pelajaran yang kemarin, perumpamaan mengenai gandum dan lalang, bahwa ada musuh yang menyebarkan benih lalang itu dan tidak kelihatan perbedaannya sampai dia benar-benar masak. Sekarang kita akan melihat bagaimana itu mulanya di bumi. Ketika pada saat penciptaan, Tuhan katakan semuanya sungguh amat baik. Kalau semuanya sungguh amat baik, bagaimana ada tiba-tiba muncul kejahatan? Dan kita tahu semua ceritanya bahwa Hawa digoda oleh ular atau setan itu di Taman Eden, di pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa ada setan di situ? Bella. Baik, menarik ya dengan cerita dari Taman Eden ini, bagaimana peristiwa ular dan Hawa. Tapi sebenarnya
ular yang menggoda Hawa di Taman Eden adalah simbol dari setan yang telah jatuh dari surga setelah memberontak terhadap Allah. Dan ketika setan dan para malaikat yang mendukung ulah setan itu diusir dari surga, sebenarnya mereka itu nggak langsung dibuang, dibuang aja gitu ke bumi, enggak. Tetapi mereka mulai berusaha menciptakan, mereka mulai berusaha merusak ciptaan Tuhan. Seperti yang Kak Yola tadi bilang bahwa di awal Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu baik. Dan di sini mereka atau sang jahat berusaha untuk merusak ciptaan Allah di bumi. Dan Tuhan membiarkan setan menggoda Hawa atau ular itu menggoda Hawa sebagai bagian dari kebebasan yang Tuhan berikan. Jadi sebenarnya gimana ya, kalau kata simpelnya, ular ini atau si jahat ini nggak langsung dibuang ke bumi, dibiarkan dulu Tuhan lihat bagaimana apa yang akan mereka pilih. Dan di saat mereka diberikan kebebasan, mereka memulai merusak ciptaan Allah. Jadi di saat mereka merusak ciptaan Allah, yang pertama mereka lakukan adalah tes si Hawa. Karena ciptaan yang paling mulia itu adalah manusia. Dan mereka nggak langsung, oh kita rusakin pohon ini aja, kita rusak, enggak. Jadi mereka langsung ke intinya. Jadi merusak yang dilakukan oleh setan ini nggak bertele-tele, mereka mau langsung aja. Dan sebenarnya nggak cuman tes Hawanya, tapi mereka juga mau menguji apa yang akan terjadi di saat mereka merusak ciptaan Tuhan yang berharga. Apa yang akan Allah lakukan? Apakah Allah akan tetap dengan pendiriannya bahwa mereka akan diberikan kebebasan memilih, atau Allah langsung menunjukkan atau melakukan tudingan-tudingan setan terhadap Allah. Dan ternyata di sini Tuhan tetap menghormati keputusan dari manusia, yaitu which is Hawa yang telah jatuh akhirnya. Meskipun Tuhan tahu bahwa pilihan bebas ini memungkinkan terjadinya godaan atau dampak manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, terima kasih. Pendeta Ritono. Jadi ular ini tidak membawa diri sendiri ke taman itu. Dan ular ini bukan kebetulan dipilih, tetapi memang ularlah yang masuk dalam karakteristik kualifikasi setan untuk dipakai untuk menipu Adam dan Hawa. Yang adalah mereka tugasnya memelihara, menjaga Taman Eden dan melihat semua binatang-binatang itu. Jadi bukan, kalau kita lihat dari cerita itu, dari kitab Kejadian pasal 1-3, terkesannya bahwa kejadian itu awal dari segala-galanya. Padahal dalam konteks pertengahan kosmis, kita tahu bahwa maksud setan masuk ke Taman Eden bukan karena dia mau bertarung melawan Adam dan Hawa. Karena dia tahu itu bukan tantangannya. Tetapi dengan tujuan yang sama. Setan tidak bisa merubah dirinya dengan arti bahwa dia akan tetap melancarkan serangannya dan tuduhannya kepada pemerintahan Tuhan. Jadi apapun yang dilakukan oleh setan atau ular di Taman Eden semata-mata adalah untuk melancarkan atau menguatkan, menambah agresivitas tuduhan dia pertama atau serangan dia pertama, yaitu mengalahkan kerja Allah dengan merusak ciptaannya. Oke, thank you Pendeta. Mungkin tadi yang Pendeta katakan di Kejadian 3 ayat 1 ya, ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah gitu. Jadi tapi di dalam Alkitab juga ada ya ayat yang katakan dibuang gitu. Dibuang ke bumi kah? Atau memang spesifik bumi, atau ya keluar dari surga aja. Dan kayaknya pekan lalu ya, Pendeta Wilson, bareng sama Pendeta Wilson juga, yang kita membahas mengenai Tuhan mengizinkan atau membiarkan setan ada di situ. Apakah itu atas seizin Tuhan, atas Tuhan membiarkan itu terjadi, gimana Pendeta? Kalau dibilang apakah Allah yang membuang setan, ya, jadi kan kita kembali lagi ke bahkan sebelum kejadian penciptaan manusia, ternyata sudah ada penciptaan makhluk-makhluk surgawi lain kan ya. Ini mungkin di dalam Wahyu 12 ini sebenarnya pelajaran di hari Selasa, tapi nggak apa-apa. Kan memang dikatakan bahwa memang dibuangnya ke bumi. Ini tadi awalnya saya mau coba tanya-tanya, coba cari bahasa aslinya nih. Ini dibuangnya ke bumi kah
atau ke kosmos. Hmm. Atau Gets. Kalau Gets itu bumi, beneran planet kita bumi. Kalau kosmos ya ciptaan. Saya kira kalau dibuang ke kosmos artinya ciptaan. Jadi pokoknya dari surga dibuangnya ke kosmos lah, ciptaan lah, mana lah segala macam alam semesta. Tapi enggak, ternyata Alkitab di dalam Wahyu 12 itu buangnya ke Gen atau Ges. Ya memang bumi artinya, memang planet kita. Jadi sepertinya seolah-olah memang ada suatu pembuangan yang intensional gitu loh. Bukan cuma kayak diusir keluar, udah kemana aja lah. Tapi nggak, keluar nih, ke sini nih, ke bumi. Nah terus setelah itu, nggak tahu berapa lama, akhirnya Allah balik lagi, lalu kemudian melihat tidak berbentuk dan kosong. Nah ini mungkin sebenarnya keadaan tidak berbentuk dan keadaan kosong ini sebenarnya yang bikin dia nggak berbentuk atau tidak teratur, mungkin jangan setan udah ngaduk-ngaduk gitu. Makanya dipisahkan langit, terang gelap, segala macam. Terlepas dari segala itu, kita melihat memang sepertinya ada sebuah proses yang harus dijalani. Nah, ini kan kita kembali kepada pertanyaan yang sebelumnya tadi kan, kenapa Allah menempatkan setan atau ular ini di taman? Ya sepertinya memang untuk melakukan suatu proses ini. Nah, proses seperti apa? Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, 2 dan seterusnya kan, setan ini kan mempertanyakan sesuatu yang baik. Ya kan? Jadi kan dia di dalam sesuatu yang baik, di mana alam ciptakan ini lalu bilang baik, lalu menciptakan ini baik, di hari ke-6 katakan sungguh semuanya itu amat baik. Diperkenalkanlah satu konsep, yaitu kah atau kan. Iyakah? Iya kan? Ah itulah pertanyaan. Kan Allah bilang seperti ini, atau apakah Allah mengatakan seperti ini? Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang jahat, tapi sesuatu yang perlu dieksaminasi ulang. Sehingga ini mungkin nanti pembahasan selanjutnya. Mungkin kita perlu pertanyakan sebenarnya manusia ini, apakah manusia itu korban? Apakah manusia itu terdakwa? Atau jangan-jangan manusia ini juri? Nah, mungkin itu sebenarnya yang bisa kita lihat ketika munculnya konflik di bumi ini, gitu kan? Karena kalau di bumi nanti akan disiapkan manusia, berarti jangan manusia ini korban. Tapi jangan salah, jangan manusia ini sebenarnya juri. Jadi setan dengan segala tuduhannya, dengan segala pertanyaannya, lalu Allah dengan segala jawabannya, nanti yang akan menjadi jurinya adalah manusia terhadap tuduhan-tuduhan ini. Ya, mungkin kira-kira seperti itu dulu. Oke. Nah, kita tahu ceritanya, kita tahu semua ceritanya bagaimana Hawa pada akhirnya istilahnya luluh lah dengan tipuan setan. Tapi kalau secara mungkin logika zaman sekarang, kenapa sih kan hanya simply cuman makan buah aja gitu. Sebenarnya apa sih inti dari godaan setan yang akhirnya Hawa jatuh ke dalamnya, dan apakah kita masih menemukan cobaan yang sama di zaman sekarang, Bella? Pernyataan itu atau pertanyaan itu sebenarnya ada jawabannya di bawah ya, di bagian bawah di hari Senin di sekolah sahabat kita. Dan memang saya menarik juga dengan saya tertarik dengan pernyataan ini yang ditulis di sekolah sahabat kita. Di sini dan di bagian lain dalam kitab suci, sifat pertentangan ini terutama mengenai apa dan siapa yang harus dipercaya. Kalau cuman atau sesederhana makan buah, mungkin di mata manusia memang itu hanya sederhana makan buah saja. Tapi ternyata di sini mengenai apa dan siapa yang harus dipercaya, yang mana hal ini secara integral berkaitan dengan kasih. Dan itu karena keyakinan Anda tentang seseorang, orang seperti apa dia dan apakah dia dapat dipercaya, sangat berdampak pada apakah Anda akan mengasihi dan mempercayai orang tersebut, dan dalam hal ini mendengarkan apa yang dia katakan kepada Anda. Jadi tidak sesederhana hanya makan buah saja, tidak sesederhana atau simply cuma. Tapi ternyata di sini kita juga bisa melihat siapa yang kita percaya, siapa yang Hawa percaya, siapa yang apakah Hawa benar-benar kenal atau benar-benar mempercayai Tuhan itu sendiri. Dan itu balik lagi ke kita. Dosa atau kesalahan, banyak yang bilang besar, kecil, kesalahan kecil nggak apa-apa, ditoleransi. Tapi ternyata dengan cuma makan buah saja, itu bisa melihat siapa yang
bisa melihat keimanan kita kepada Tuhan. Jadi dosa kecil pun itu nggak bisa dibilang cuma dosa kecil. Karena ternyata tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam dosa kecil atau dosa besar adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita, mengenal siapa Allah kita, dan bagaimana kita dapat melakukan penurutan itu kepada Tuhan. Karena semua hal yang ada di dunia ini untuk orang yang beriman kepada Tuhan tidak hanya sekedar cuma atau simply karena makan buah. Oke. Neta Aritanong. Iya, jadi pencobaan Adam dan Hawa itu adalah pencobaan yang sangat komprehensif. Meskipun terlihat sangat sederhana, kelihatannya hanya sekedar makan buah. Tetapi dari pernyataan setan sendiri, godaan itu selalu holistik. Dari mata. Ya, ini bukan judul lagu ya, ini memang faktanya dari mata. Dari mata, visual, jasmani, fisik, dari yang kelihatan dulu. Lalu yang menarik ialah ketika setan mencoba menambahkan penjelasan bagaimana proses yang terjadi ketika makan. Disinilah imajinasi mental dari Adam dan Hawa mulai terpancing dan tertarik. Dia belum pernah dengar seperti ini. Ini sorry sedikit side track ya. Mungkin pendeta Senipar juga bisa bagikan bahwa di dunia pengetahuan kita sekarang, kenapa pendekatan atau dunia yang lagi metode yang terkenal adalah metode kritis. Sekarang orang zaman sekarang suka mengkritis. Kenapa? Karena dengan mengkritik atau mengkritisi itu membuka ruang yang belum pernah dibuka ruang sebelumnya dan memenuhi rasa ingin tahu. Jadi setannya pintar. Setan ini dia tuh bisa memancing kita ke sesuatu yang belum kita pernah rasakan, belum pernah pikir, dan itu membuat seperti pengalaman yang sangat thrilling, yang sangat menarik, yang membuat Hawa sudah tidak sadar dia sudah jauh dari rencana Tuhan. Dan apa? Yang uniknya jebakannya setan ini ujung-ujungnya spiritual. Supaya kamu menjadi seperti Allah. Jadi jangan kita tertipu bahwa tipuan setan terbesar itu bukan dunia saintifik, bukan dunia filsuf, bukan dunia tetapi kerohanian. Semua itu hanya ditutupi dengan tujuan akhirnya ialah supaya kita secara rohani itu jauh atau hilang figur Allah, gambar Allah dari diri kita. Itu pola yang sama yang kita temukan sampai saat ini juga. Oke. Kalau tadi Bella katakan keraguan ya, dimulai dengan keraguan, dengan tidak percaya, dan itu berhubungan dengan kepada siapa kita menaruh kepercayaan dan menaruh kasih kita. Pendeta Aritonang berbicara mengenai bagaimana tipuan setan itu seperti ingin membuka pikiran akan sesuatu hal yang menarik dan baru. Dan Pendeta Wilson juga sudah sering katakan bagaimana menjadi seperti Allah itu atau membedakan yang baik dan jahat itu bukan hanya membedakan tetapi menentukan ini baik untuk saya, ini yang ini baik untuk saya, semua baik untuk saya, mungkin seperti itu. Apalagi sebenarnya godaan atau core inti dari godaan setan itu dan bagaimana kita menghadapinya saat ini? Jadi kalau ada satu film, ya saya nggak perlu sebut filmnya apa ya, tapi di pembukaan kata-kata pembukanya ada satu pertanyaan. Dia tanyakan, apakah parasit yang paling resilient? Ya, what is the most resilient parasite? Apakah bakteri? Apakah virus? Ataukah cacing pita di usus? Dia jawab adalah ide. Ide ini adalah sesuatu yang paling parasit yang paling resilient. Oh, ini pendeta Aritonang senyum-senyum kayaknya tahu nih apa nih kutipannya. Tapi betul. Jadi ketika ide itu dimasukkan di dalam pikiran, ide itu bisa kecil aja. Tapi kemudian kan ketika dia benar-benar ada di bawah alam bawah sadar yang paling terdalam, level 2 kah, level 3 kah, yang sebenarnya ada penjagaan ketatnya banyak, tapi ketika dia udah masuk, dia bisa bertumbuh sendiri, terus akhirnya apa yang dilakukan setelahnya orang itu nggak sadar kenapa dia jadi melakukan hal ini. Tapi karena sudah tertanam satu bisikan. Dan bisikan apa yang ditanamkan oleh ular? Dua hal. Tadi sudah dibilang bahwa keraguan-raguan dan keinginan untuk menjadi seperti Allah. Jadi ragu ini sebenarnya, apakah ini keadaan terbaik yang bisa saya alami? Apakah di dalam surga ini dengan segala berkat, dengan segala keindahannya, apa ini yang terbaik? Dan
apakah saya bisa membuatnya lebih baik? Jangan-jangan kalau saya yang atur, kalau saya yang menentukan, kalau saya yang memilih, bisa lebih baik. Jadi di antara kedua ide ini akhirnya jelas, kenapa dia jadi makan sendiri. Lalu kemudian, ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat fundamental, sebenarnya sangat filosofis. Yang apakah ini terlihat jelek? Nah ini kembali kan, sebenarnya di awal kan kayaknya enggak, bagus lah, memang iya bagus ya, kita harus ya kan, harus tahu, kita harus mengevaluasi, kita harus bisa menentukan. Ini kan sesuatu yang baik. Tetapi ketika itu dibiarkan tanpa kontrol dan sudah menjalar kemana-mana, akhirnya apa? Ya banyak kejahatan-kejahatan yang diawali dengan sesuatu yang terlihat seolah-olah baik. Dan ini adalah godaan yang ditanamkan oleh setan melalui ular kepada manusia. Dan akhirnya manusia melihat, terpikat olehnya. Keinginannya, ini nanti nyambung ke Yakobus 1 ayat berapa, dosa itu memikat hati. Lalu kemudian godaan terhadap mata, terhadap daging, terhadap kebanggaan hidup. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut sepertinya di pencobaan-pencobaan berikut. Tapi kira-kira itulah intisarinya. Oke, terima kasih Pendeta. Kalau kita sudah membahas awalnya di bumi, nah sekarang kita mundur lagi sedikit mengenai asal mula pertentangan di sorga. Bagaimana Alkitab menceritakan akan hal ini, Pendeta Wilson? Jadi kitab Wahyu pasal 12-13 itu membukakan kita tirai apa yang terjadi sebelumnya di sorga. Bahwa pertentangan ini sudah ada dari awal dan tidak dijelaskan bagaimana. Barulah ketika kita kembali ke kitab Yesaya bahwa setanlah yang menjadi wadah lahirnya dosa itu. Tetapi dari kitab Wahyu 12 dan 13 ini menjelaskan bahwa ini pertentangan yang one-sided, artinya sudah jelas kelihatan siapa yang kalah, tetapi masih ada proses yang masih membuat kita bertanya kenapa? Kenapa harus ditunggu sampai berakhir? Jadi sama seperti saya kasih sebuah analogi, Yakub bergulat dengan manusia yang adalah Tuhan Yesus. Kenapa ditunggu sampai fajar menyingsing? Jadi ini semua adalah vindikasi atau pengungkapan siapa Allah dan siapa setan. Disinilah proses yang manusia nggak bisa berpikir bahwa kenapa harus ada pertempuran yang padahal kalau Yakub dipukul sekali aja udah langsung terpelecok. Kalau sang naga ini dimutakan sekali bisa aja, tetapi ada sebuah layer-layer atau lapisan-lapisan perlu dibuka. Karena setan ini orangnya mau cari panggung. Allah gunakan panggung itu untuk tujuan yang lebih luas lagi. Yang padahal setan nggak tahu, sebenarnya itu menjadi bumerang bagi dia ketika dia mau minta panggung itu. Jadi kita tahu bahwa dari awal Tuhan sudah buka panggung itu. Bukan karena dia mau disalah mengerti, tetapi supaya semua itu akan menuju kepada tujuan akhir Tuhan, bahwa semua dunia akan tahu siapa sebenarnya Tuhan, siapa sebenarnya Iblis, setan. Oke. Pendeta Wilson Jennifer. Ya, kalau pertanyaannya apa sih sebenarnya yang menyebabkan awal mula dosa di surga adalah karena abundance, karena kebaikan. Ya kan, kalau di dalam Yeskiel 28 kan dikatakan bahwa dikatakan mulai ayat yang ke-12 kan, gambar dari kesempurnaan. Lalu kemudian tahtamu terbuat dari emas, permata, kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Jadi yang menyebabkan dosa ini adalah keindahan, kebaikan, kebagusan. Karena apa? Karena apanya ayat 16 dikatakan, ayat 15, engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Nah, ini kan berbicara mengenai malaikat yang jatuh tadi di dalam Wahyu 12. Lalu kemudian apa nih kecurangannya? Nah, kita dapati kecurangannya di dalam Yesaya 14. Ya. Yesaya 14 mulai ayatnya yang ke-12 ya. Kecurangan ini membuat dia jatuh. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Bintang timur ini Lucifer dalam bahasa Latinnya. Katakan engkau yang
tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Mulai kelihatan ini, apa nih kecurangannya, ini apa nih dosanya, kesalahannya. Tapi yang paling memberikan clue adalah dikatakan hendak menyamai yang maha tinggi. Tidak disebutkan menyamai yang maha tinggi ini seperti apa. Sampai balik lagi ke pertentangan di bumi. Di dalam Kejadian pasal 3 dikatakan kamu akan sama seperti Allah. Dalam hal apa? Tahu mengenai yang baik dan yang jahat. Jadi sebenarnya itulah yang membuat awal mula daripada kejatuhan. Sehingga apa? Yang menjadi masalah adalah apakah manusia, apakah makhluk-makhluk surgawi mau sama seperti Allah dengan menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Allah bilang begini, tadi kan kembali ke awalnya, siapa yang mau dipercaya? Allah bilang ini, kamu makan, kamu mati. Lalu setan bilang, kamu makan, kamu tidak mati. Siapa yang mau dipercaya? Jadi sebenarnya semua godaan, apakah harus membunuh, harus mencuri, harus korupsi, kalau semua itu layernya dikupas-kupas, ya seperti tadi Pendeta Aritonang sudah bilang, dan kalau kita sambungkan ke kutipan dari film tadi, ya ketika itu mau dicabut sampai ke akar, apa sih akar paling dalamnya? Nah, inilah akar paling dalamnya, bahwa bahkan di tengah-tengah keadaan yang sempurna ada perasaan ingin menyamai Allah. Bukan untuk langsung membelot, langsung apalah segala macam, tidak. Tapi mungkin merasa ya, kalau semuanya baik, buat apa ada hukum? Kalau semuanya orang-orang suci, ya ini kembali kepada bilangan pasal 16 ini ya, apa argumen ketika pemberontakan Korah, Datan dan Abiram kan, semua ini baik, kenapa harus ada pemimpin di atas kami? Jadi kan sebenarnya ide itu ketika sudah bercokol kemana-mana nanti, dan itu yang harus dicabut. Dan ketika dicabut kan harus ditunjukkan, ini loh. Jadi kayak kupas bawang kita. Ya kita selama 6.000 tahun ini sebenarnya kita sedang mengupas bawang. Sampai kepada akarnya, core-nya. Nah, ketika core-nya diketahui, barulah bisa dipastikan bahwa dosa tidak akan muncul lagi. Karena walaupun di tengah-tengah abundance. Walaupun di tengah-tengah abundance yang akan kita nikmati lagi di dunia baru gitu. Karena kalau belum sampai ke ujungnya akan lagi muncul. Makanya tadi kan apa yang paling resilient? Parasit yang paling resilient. Nah, ide ini, dan ide inilah yang harus ditunjukkan bahwa ternyata ini ide yang jahat atau ide yang tidak baik. Nah, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Setan tidak berhenti hanya menggoda manusia, Adam dan Hawa di Taman Eden, tetapi yang lebih besar lagi, setan menggoda Tuhan sendiri, Yesus sendiri di padang belantara. Kita tahu ceritanya, tapi bagaimana ini sebenarnya, apakah ini berbeda gitu, godaan Tuhan, godaan setan kepada Adam dan Hawa dengan godaan setan kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana tips and triknya Tuhan Yesus bisa menang dan kita bisa menang melawan godaan setan. Oke. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada Adam dan Hawa dan kepada Yesus di saat padang gurun itu adalah pencobaan yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Hawa jatuh dalam pencobaan itu dan akhirnya dia lalai di dalam mempertahankan imannya. Tetapi Yesus saat itu menang dalam pencobaan itu. Dan kalau mau ditanya, kok bisa menang dan kok bisa ada yang gagal? Dan bagaimana bisa relate dalam kehidupan kita, bagaimana kita dapat menang? Jadi kedatangan Yesus di dunia ini bukan hanya untuk menunjukkan kekuatannya sebagai Allah, tetapi juga menjadi contoh bahwa apa yang manusia bilang, nggak mungkin lah bisa, saya kan bukan Tuhan, saya ini cuma manusia biasa. Kedatangan Yesus saat itu mau menunjukkan bahwa Yesus yang menjadi manusia pun bisa menang di dalam godaan-godaan dari dosa itu sendiri. Jadi Hawa
mengandalkan dirinya. Hawa tidak mengingat janji-janji Tuhan. Hawa ini jatuh karena Hawa hanya diiming-iming sebenarnya, dan dia itu jadi goyang ya imannya. Tetapi Yesus saat itu di padang gurun memberikan contoh kepada kita bahwa kamu bisa kok sebenarnya menang melawan setan, melawan godaan. Ini caranya. Jadi kejadian yang terjadi di padang gurun itu adalah kiat-kiat Tuhan untuk manusia. Ini loh tips-tipsnya, dan beliau atau Tuhan telah membuktikan dan itu berhasil. Cara yang paling awet atau manjur ternyata adalah dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat mengalahkan dosa, bagaimana kita dapat mengalahkan setiap godaan-godaan setan adalah dengan firman Tuhan. Dan Hawa tidak memakai itu. Jadi ini sangat-sangat sudah jelas ya di Alkitab bagaimana Hawa dalam masa-masa dia digoda, bagaimana Yesus dalam masa-masa Yesus digoda. Dua kepribadian yang menunjukkan cara yang berbeda dan jelas hasilnya apa. Dan tentu saja kita harus mengikuti yang menang dalam dosa. Kalau sekali lagi ada yang bilang, itu kan karena Yesus itu Tuhan. Tapi kan kalau kita belajar mengenai firman Tuhan, kedatangan Yesus saat itu di dunia, beliau itu sama sekali bukan menunjukkan keilahiannya. Yesus itu adalah manusia, sama seperti kita. Dan di saat Yesus bisa mengalahkan dengan firman Tuhan, berarti kita pun bisa. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkan dosa kalau kita sendiri tidak mempelajari firman Tuhan? Jadi tugas kita sekarang adalah ayo kita belajar mempelajari firman Tuhan dan mengenal siapa Tuhanmu. Disitulah kita dengan kasih karunia Tuhan dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita juga mampu mengalahkan dosa dengan pengendalian diri yang Tuhan berikan. Oke, Neta, sini Pak. Kalau kita lihat sebenarnya ini adalah kelanjutan daripada kah yang di Kejadian pasal 3. Tapi kahnya agak berbeda. Kahnya ini jikalau. Dan dipertanyakan. Tadi kalau di Kejadian pasal 3 ini pertanyakan Allahnya. Sekarang di Kejadian di Matius 4 dan di Lukas 4 yang dipertanyakan adalah Allahnya juga, cuma dalam bentuk Yesus kah. Jikalau engkau anak Allah, kamu harus begini. Jadi memang intinya sih sama, menyebarkan ide keraguan-raguan tentang ya siapakah Allah itu, siapakah kita, apakah yang Allah mau gitu kan. Jadi dalam hal ini godaannya sebenarnya mirip-mirip. Ya kan, kalau kita lihat godaan pertama mengenai makanan. Ya kan, jadi ada kayak nafsu gitu kan. Kalau di dalam 1 Yohanes 2:16 dikatakan semua yang di dunia itu keinginan hati, keinginan daging, dan kebanggaan hidup. Ya kan, ada itu semua. Yang kedua itu kan mungkin, kalau Allah memang beserta kamu nggak akan celaka. Ini juga ide yang harus langsung cepat ditepis nih. Lalu kemudian yang keempat yang ketiga adalah soal instan kan ya. Kalau kamu dapat ini semua, udahlah sembah aja. Tapi semua jawabannya kan sama. Bagaimana cara Yesus menjawab? Cara Yesus menjawab adalah dengan firman Tuhan. Jadi dia tidak mengatakan menurut saya ini baik, menurut saya ini salah, kayaknya enggak begitu. Tapi dia menggunakan firman Tuhan. Jadi bukan lagi mempertanyakan. Kalau ada orang mempertanyakan, bagaimana cara menjawabnya? Bukan lagi soal opini, tapi what are the facts gitu loh. Apa faktanya? Faktanya Allah mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja. Faktanya Allah mengatakan bahwa engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Faktanya Allah mengatakan kamu hanya harus menyembah Allahmu. Jadi siapa yang mau dipercaya? Dan bagi Yesus pada saat itu dia memutuskan, saya akan percaya kepada firman Tuhan. Nah makanya seperti yang tadi Bella bilang, kita harus tahu fakta-faktanya. Kita harus tahu firman Tuhan apa supaya bisa kita gunakan. Amin. Terima kasih Pendeta. Satu pelajaran terakhir nih dalam pelajaran kita masih mengenai pertentangan kosmis. Tadi di awal Pendeta Aritonang juga sudah sebutkan kalau misalnya ini pertentangannya bukan antara manusia dengan setan ya, tetapi antara Tuhan dengan setan. Dua-duanya adalah kekuatan supranatural. Terus kita ngapain? Manusia ini kenapa ada di tengah-tengahnya? Kenapa kita seperti terjebak gitu, Pendeta? Mungkin
karena saya masih orang tua baru ya, Pak Pendeta Sinipar kan sudah berpengalaman. Saya baru mengerti. Kebetulan ketika anak saya lahir, itu saya lagi buat sebuah khotbah, series khotbah pendek mengenai buku Wahyu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya menyadari bahwa konteks dari buku Wahyu itu harusnya kita harus mengerti dari awal, dari membaca kitab Kejadian, bahwa kita ini adalah pengantin perempuan. Tuhan adalah pengantin pria. Artinya, kalau kita pengantin perempuannya, tentu semua yang dinantikan didamba-damba oleh pengantin pria adalah pengantin perempuannya. Dan karena setan juga tahu dia sudah gagal di sorga untuk melawan Allah secara langsung, cara yang terbaik dan yang paling efektif ialah menyerang pengantin perempuannya. Bukan hanya dia bisa menyerang pengantin perempuannya untuk ditarik ikut sama dia, tetapi dengan menyerang pengantin perempuan yang adalah gereja, yang adalah tubuh Allah, pasti semua kegiatan, aktivitas, perbuatan dari yang terkecil sampai yang besar itu pasti akan menyengsarakan, menyusahkan si pengantin pria. Jadi setan ini tahu bukan hanya untuk mematahkan hati kita, tapi mematahkan hati Tuhan. Jadi sebenarnya kita nggak bisa berpikir terjebak. Meskipun karena kita sudah terjauh dari Tuhan, kita bisa merasa ada rasa hampa. Kita nggak ngerasain lagi kasih sayang Tuhan. Karena kita sudah berada dalam kungkungan setan. Tetapi kita tahu bahwa di akhir cerita, sang pengantin ini akan ditebus lagi, diambil lagi, bahwa dianggap sebagai baru. Dan sebagai hadiahnya, Tuhan berikan Yerusalem yang baru. Jadi artinya, Tuhan nggak sanggup. Ya, ada sebuah tulisan mengatakan bahwa penderitaan yang terbesar yang dialami Tuhan ialah ketika dia harus melihat umatnya, anaknya tersiksa. Itu pun yang saya sadari juga, baru sakit sedikit, baru melewat ini, apa yang dalam hati kita itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dimengerti oleh anak itu. Jadi yang menderita itu sebenarnya bukan kita, yang terjebak bukan kita, tetapi karena kita melihat diri kita sendiri, selalu kita play victim, kitalah yang paling menderita. Padahal yang paling menderita bukan perempuan itu, tetapi ialah pengantin pria. Benar. Ya, kalau di Amerika, ya mungkin sistem hukumnya agak berbeda dengan di Indonesia ya. Di Amerika itu kan, kalau di Indonesia, hukum itu diputuskan oleh hakim. Ya. Kan? Bersalah atau tidaknya. Kalau di Amerika, dia beda. Dia jury system. Dan di sana itu ada yang namanya jury duty. Jadi kadang-kadang secara random, dapat surat dari atau ya departemen hukumnya. Kamu dipanggil untuk jadi juri untuk kasus ini. Harus datang. Dan tiap kali datang ya nanti kita dengarlah dari pendakwanya bilang ini, pembelanya bilang ini. Oke, udah selesai semua. Oke, sekarang juri akan rapat. Kira-kira bersalah atau tidak, benar atau tidak gitu kan. Baru setelah diputuskan bersalah atau tidaknya, baru nanti hakim yang memutuskan, oke, kalau dia bersalah misalkan pembunuhan, oke, bersalah. Oke, hukumannya berapa? Apakah seumur hidup, apa hukuman mati atau apa? Tapi yang memutuskan bersalah atau tidaknya adalah juri. Dan kadang-kadang kita manusia perlu memahami sebenarnya yang on trial ini bukan kita. Oh, kamu ini berdosa atau enggak? Tapi on trial itu adalah Allah. Setan bilang Allah begini. Allah bilang enggak, saya begini. Nah, menurut kita mana yang benar? Jadi kira-kira siapa yang jadi hakim? Dalam tanda kutip. Ya manusia lah ya, bukan hakim lah, juri gitu kan. Yang akhirnya memberikan suara, oh iya, bukan. Allah lah yang benar. Atau oh enggak, iya. Kayak misalnya kita menderita kan, oh saya begini-begini. Oh iya, terus ada bisikan. Oh ini kan dari Tuhan kan. Memang karena kamu mengikut Tuhan, kamu menderita kan. Terus tapi Tuhan bilang, barang siapa yang mau mengikut aku harus memikul salibnya. Mana yang kita percaya? Kan? Makanya di akhir di Wahyu juga dikatakan bahwa semua lidah, semua lutut bertelut dan semua lidah mengatakan bahwa ya, adil engkau. Itulah akhirnya akan dibuktikan, akan setelah proses peradilan ini berlangsung akan ditunjukkan bahwa oh iya memang Allah lah yang benar. Siapa yang menentukan itu? Bukan Allah sendiri bilang aku lah yang benar, enggak. Tapi manusia-manusianya yang mengatakan ternyata setelah semua hal yang terjadi kami mengakui bahwa memang Allah itu benar dan setan itu yang salah. Itu sebenarnya
secara makronya, walaupun secara mikronya oke lah, secara mikro ya masing-masing manusia itu seolah-olah ada korban, kecelakaan ini ya, dalam hal itu iya, tapi secara makronya yang lebih filosofisnya, manusia itu bukan korban, tapi manusia itu adalah juri yang memberikan keputusan bahwa mana yang benar. Kan seperti Allah bilang kamu makan mati, setan bilang kamu makan nggak mati, mana yang kamu percaya? Nah, itulah menjadi putusanmu. Gitu. Jadi kalau dibilang nah inilah pertentangan kosmis dan hubungannya antara Allah dan keadilan dan apa peran manusia, disitulah. Makanya Allah menunjukkan bukti-bukti. Inilah kasihku, ku kasih kamu ini begini. Lalu setan menunjuk enggak, kamu menderita ini. Kan mereka lagi seperti kasih adu argumen. Jadi nature atau sifat daripada cosmic konflik ini adalah ide tentang siapakah Allah itu. Bagaimana karakternya, siapa yang benar, apa yang benar, dan manusialah yang memberikan seolah-olah putusannya, mungkin begitu. Jadi supaya tidak disalah mengerti ya, manusia bukan yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi manusia memberikan suaranya, istilahnya vote untuk oke, saya akan ikut ini, oke, saya akan ikut ini gitu. Tapi saya suka ketika Alkitab, tadi Pendeta Wilson sudah katakan, pada akhirnya bahkan mungkin orang-orang jahat juga akan mengakui bahwa adil, Tuhan itu adil gitu. Walaupun saya telah melakukan ini, semua lidah akan mengaku bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu kasih. Jadi itulah pelajaran kita mengenai pertentangan kosmis. Tadi sudah termasuk kesimpulan ya Pendeta. Itu pelajaran kita mengenai pertentangan kosmis dan hubungannya dengan pelajaran kita sepanjang Triwulan ini, kasih dan keadilan Allah. Tapi kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar dengan pelajaran topik kita pekan ini ataupun juga sepanjang Triwulan ini, jangan sungkan untuk langsung tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tolasi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Pertanyaan dari, ini sudah sering bertanya nih Pendeta. Hanosah Bonori. Kita tahu bahwa setanlah yang memulaikan semua kejahatan dan penderitaan di dunia ini. Sehingga dia benci Tuhan itu sendiri sampai kematian Yesus di kayu salib. Pertanyaan saya, adakah setan mengetahui Yesus akan bangkit? Dapatkah setan mengetahui rencananya untuk keselamatan manusia? Jika iya, apakah untungnya setan membunuh Yesus? Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih Kak Yola. Pertanyaan sangat luar biasa. Terima kasih Hasona Bonori dan juga seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang kami cintai. Baik, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita boleh baca, Kak Yola boleh baca ya. Yeremia 23 ayat 18. Oke, Yeremia 23 ayat 18 dikatakan sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Baik, terima kasih. Jadi Tuhan Allah, oknum kealahan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alkitab bilang dia ada Dewan Musyawarah Tuhan. Jadi kalau Dewan Musyawarah Tuhan berarti hanya ketuhanan saja yang ada di dalam situ. Jadi rancangan ini semua adalah rancangan Allah. Ya. Tentunya hanya Tuhan yang hadir di sana. Setan tidak tahu apapun. Kecuali Allah beritahukan. Yesus ketika dia di dunia ini berulang kali dia beritahukan bahwa dia akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Tapi kita lihat di sini bahwa setan berusaha untuk menghalang-halangi apa rancangan Allah itu sendiri. Ada seorang yang diinspirasikan Tuhan menulis buku yang berjudul Kerinduan Skala Zaman, halaman 432, alinea yang pertama, saya bacakan ya Kak Yola ya. Sejumlah besar malaikat-malaikat yang jahat berhimpun di sekeliling tempat itu, di kubur Yesus maksudnya. Sekiranya mungkin putra kegelapan dengan tentaranya yang murtad itu akan tetap menahan kubur yang dalamnya terdapat anak Allah dalam keadaan termeterai. Tapi bala tentara surga mengelilingi kubur itu. Malaikat-malaikat yang jauh lebih besar kekuatannya sedang mengawali kubur itu dan menunggu untuk menyambut putra kehidupan. Jadi rancangan keselamatan yang dibuat oleh Allah dengan memberikan Yesus Kristus anak tunggal Bapa itu
Itu juga mengherankan malaikat sorga pun heran. Malaikat yang tidak jatuh dalam dosa pun heran. Apalagi iblis sendiri. Ya, jadi tapi kalau apakah dia tahu bahwa Yesus akan bangkit? Ya, karena Yesus ketika dia hidup berulang kali dia beritahukan itu bahwa dia akan mati dan bangkit. Murid-murid tidak perhatikan. Tapi malaikat sorga tahu dan juga iblis juga tahu. Makanya iblis berusaha untuk betul-betul jangan sampai terjadi kebangkitan itu. Tapi tetap malaikat sorga mengawal dan menjaganya, dan memang dia adalah kebangkitan dan hidup itu. Dia mempunyai kuasa untuk bangkit dan akhirnya dia bangkit. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Pendeta. Sebenarnya mungkin dari Kejadian 3 ayat 15 juga sudah tahu bahwa setan akan diremukan kepalanya ya Pendeta betul. ya. Tapi karena kebenciannya kepada Tuhan Yesus sampai di kayu salib, setan mendorong Tuhan untuk sampai mati di kayu salib. Betul. Oke. Terima kasih Kak Ira. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Janasib Tamingan. Pertanyaan saya, setelah kita naik ke sorga nanti, apakah Tuhan masih memberi kita kebebasan memilih seperti Adam dan Hawa di Taman Eden? Juga kita semua manusia yang Tuhan telah berikan kebebasan memilih saat ini, apakah di sorga juga? Iya, jelas. Terima kasih. Terima kasih untuk Janasib Tamingan. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Ya, jelas sekali. Coba pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-7, hari Kamis tanggal 13 Februari saya akan bacakan ya. Tanpa kebebasan memilih tidak akan ada kasih. Dan jika Allah adalah kasih, maka tampak jelas bahwa bukanlah pilihan bagi Allah untuk meniadakan kasih atau kebebasan yang diperlukan agar kasih bisa ada. Jadi tentu kebebasan memilih akan terpelihara di sorga untuk kita. Itulah kasih Allah. Tapi apakah ada kemungkinan kita jatuh kembali dan salah menggunakan kebebasan memilih itu? Itu mungkin pertanyaannya. Ya. Apakah kita ada kemungkinan bisa salah lagi menggunakan kebebasan memilih ini? Ingat bahwa peristiwa yang terjadi di sorga ketika Lucifer memberontak, itu peristiwa yang asing yang tidak pernah terjadi, belum ada terjadi. Jadi mengherankan sisi sorga. Saya ingin bacakan kembali dari penulis yang sama ya. Saya ingin bacakan di pelajaran ke-7 juga, hari Jumat tanggal 14 Februari. Untuk kebaikan seluruh alam semesta sepanjang masa, ia harus dibiarkan, setan ya, maksudnya kejahatan itu, harus dibiarkan untuk memperkembangkan prinsip-prinsipnya sepenuhnya. Agar supaya segala tuduhan-tuduhannya terhadap pemerintahan ilahi dapat dilihat dalam terang yang sebenarnya oleh semua makhluk ciptaan. Dan agar keadilan dan rahmat Allah dan undang-undangnya yang kekal itu dapat diteguhkan lagi tanpa keraguan-raguan hingga selama-lamanya. Jadi, pelajaran berharga. Kenapa dibiarkan ini semua kejahatan terjadi di muka bumi? Karena kalau saja waktu itu langsung dibunuh iblis, Lucifer langsung dibunuh, maka seluruh jagat raya ini, maka kebingungan apa yang terjadi karena belum pernah ada. Dan akhirnya dibiarkanlah ini semua, dan makhluk di bumi inilah yang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa walaupun dia pernah menggoda makhluk yang lainnya, tapi kita yang jatuh di sini. Dan akhirnya seluruh jagat raya ini kan kita menjadi tontonan. Alkitab menyatakan itu. Jadi kita menjadi tontonan dari seluruh jagat raya yang tidak jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi dan kehancuran yang luar biasa yang ada di planet bumi yang dibuat oleh iblis, Lucifer ini menjadi pelajaran yang berharga untuk seluruh alam semesta. Sehingga kita akhirnya tidak akan lagi salah menggunakan kebebasan memilih yang Tuhan berikan. Karena kita sudah punya pengalaman. Seluruh jagat raya sudah lihat apa yang terjadi di planet bumi. Tadinya belum pernah, sekarang sudah pernah. Makanya Alkitab bilang di dalam Wahyu 22 ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi laknat. Kebebasan memilih tetap. Karena itu adalah kasih. Allah mau kita mengikuti dia bukan karena sebagai robot yang tidak ada kebebasan memilih. Ya kan kalau tidak ada pilihan, robot dia. Jadi enggak mungkin. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara pencinta hewan, biar kata itu hewan dibuat dari misalnya robot, kan nggak enak lah. Tapi hewan yang beneran yang memang yang membangun hubungan kasih secara ikhlas, secara memilih. Allah dengan kita juga dia biarkan seluruh makhluk
ciptaan yang berakhlak ini diizinkan oleh Allah untuk memilih untuk mencintai Dia dengan segenap hati. Itu pilihan dan itulah kasih itu. Karena kalau enggak bukan kasih namanya. Ya. Jadi itulah tetap terjaga, tetap dibiarkan oleh Allah. Itu yang terjadi. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan pilihan yang kita buat sendiri ketika di langit yang baru dan bumi yang baru, Kayola boleh baca dalam Yesaya 66 ayat 22 sampai 23. 66 ayat 22 dan 23. Iya. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi pilihannya jelas. Ya. Mengasihi Allah dengan segenap hati. Karena sudah lihat semuanya, pelajarannya. Tebusan yang luar biasa yang dibuat oleh Kristus, kasihnya yang dahsyat itu menjadi pelajaran yang berharga bahwa akhirnya orang-orang yang diselamatkan dan bersama seluruh jagat raya ini betul-betul akan mencintai Tuhan dan memilih untuk menyembah Tuhan secara sadar. Karena sudah punya pengalaman bagaimana hancur leburnya ketika salah menggunakan hak pilih itu. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasan yang begitu lengkap. Semoga ini dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sahabat. Namun kalau masih ada pertanyaan, kami tetap mengundang teman-teman untuk menuliskan dan kita akan membahasnya di pelajaran selanjutnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson Shenipar. Oke, baik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh berdiskusi bersama-sama mempelajari mengenai pertentangan kosmis yang sementara kami terlibat di dalamnya Tuhan. Kami sudah mempelajari awal mulanya, tetapi ya Tuhan, biarlah kami boleh percaya mengimani bahwa pada akhirnya Engkau sebagai Allah akan dibuktikan bahwa Engkau Allah yang kasih, adil dan benar. Dan tolonglah kami agar kami boleh memiliki iman dan memiliki pengalaman yang boleh menunjukkan hal itu. Inilah menjadi harapan kami semua. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson dan Pendeta Wilson dan juga Bella sudah bersama-sama dengan kita untuk berdiskusi. Dan biarlah melalui pelajaran ini bukan hanya sekedar informasi atau pengetahuan, tetapi kita dapat memilih di pihak mana kita akan berjuang bersama, dan pastinya kita ingin berada di pihak yang menang, yaitu di pihak Tuhan yang adalah kasih dan yang adalah adil. Kita akan bertemu belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.